Antriannya banyak banget. Box-box seperti ini kalau ibu saya udah dikumpulin terus dijual, teman-teman. I need salt. You just drive to the truck, right? Huh? Wow. Okay, I follow you lah. S. Ini sewinter ini masih dianggurin saja, teman-teman. Belum pernah di start karena ini powernya diesel ya. Kalau diesel itu untuk musim dingin nggak terlalu efisien, teman-teman. Nggak terlalu efektif, hard to start. Apalagi kalau selalu dianggurin gitu ya. Ready to connect. Is it ready to connect? I don't know. I reset. Yeah, it's cold. Ini dingin banget loh, teman-teman. Wajah saya sampai merah. Antriannya banyak banget. Let me check. My husband is good. $2, teman-teman, ya Allah, murah. Nah, for Virgil.
50 sen, ditaruh di kebun teman-teman. $25 ditaruh di kebun, bagus ini. $3 $7. $5 satu cup. $2 segini. $5. Ini sebring juga set. $1. Cantiknya. Hanya 50 sen teman-teman semua. Cantik banget. Ini juga 50 sen. Next. $1. Talk to many people, Maria. To Aku include dapat you in bunga constituents. teman-teman, bunga white. Saking padatnya, padat terus buat parkir kendaraan jadinya ya seperti ini teman-teman. Di mana-mana sudah mencair, hanya di sini aja karena ya tertutup pepohonan juga ini. Akses matahari nggak penuh.
Kedengaran suaranya teman-teman, es yang dikasih garam. Tuh. Kayak banyu umup. Tuh reaksinya teman-teman. Reaksinya es yang ditaburi garam. Hari ini lumayan anget di sini teman-teman, sekitar 1 derajat 2 derajat, saya nggak tahu. Siang ini paling sampai 4 derajatan. Box-box seperti ini kalau ibu saya udah dikumpulin terus dijual teman-teman. Kalau di kampung ya. Kalau di sini ya kalau nggak saya bakar untuk perapian ini ya biasanya saya bakar di bonfire gitu. Nggak bisa terus dijual dijadikan uang gitu, saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah seperti itu selama di sini soalnya teman-teman. Bukannya apa, karena saya nggak pernah melihat ada yang ngejual kayak box-box seperti ini. Kalau di Indonesia kan bisa teman-teman ya dijual gitu, dikiloin gitu ya. Di sini tuh tahu, jangankan box seperti ini, wong kita itu punya besi-besi aja loh, besi-besi itu berserakan itu isinya besi semua teman-teman. Ya pokoknya kayak tiller yang old tiller yang sudah kita nggak pergunakan, old mower itu kan besi semua. Yang di itu teman-teman, yang di bangunan hijau kecil itu. Nah itu dulu itu ada cerita, kita itu mau apa ya, mau membuang besi-besi karena terlalu banyak besi-besi gitu. Terus maunya tempat recycle-nya ke sini itu karena kita kasih camper van. Jadi kita kasih camper van satu yang lama itu, yang old dulu punyanya mertua itu kita kasihkan, dan di dalamnya itu kita taruh besi-besi. Itu ada berapa puluhan kilo itu teman-teman besi-besinya, itu baru mau ngambil. Padahal kalau besi kalau di kita itu dikiloin jadi uang ya. Kalau di sini saya nggak tahu. Seperti itu. Untung saya punya perapian, makanya ini berguna banget. Biasanya saya gunakan untuk ya starting the fire, selain juga menggunakan stick atau ranting-ranting kering. Recycling. Gini aja teman-teman, bisa buat perapian, pemantik api.
Gini aja udah selesai teman-teman. Mulung apa yang di sini yang bisa dijual teman-teman? Mulung yang bisa dijual, mulung apa? Besi aja nggak bisa dijual. Kalau tuh mudah-mudahan nanti kayunya bisa nyampe setidak-tidaknya sebelum spring tiba teman-teman. Atau mudah-mudahan winternya nggak sedingin tahun lalu. Kalau Pak White itu don't care teman-teman, mau misalnya kita kekurangan kayunya nggak cukup sampai spring tahun mendatang, kok tahun mendatang di tahun ini, sampai spring misalnya sampai bulan 3, beliau tidak peduli, tidak mau ambil pusing gitu loh teman-teman. Model orangnya itu ya nggak apa-apa, nggak pakai kayu ya pakai penghangat listrik dan sebagainya. Tapi kalau saya itu sebagai perempuan ya daripada membayar listrik mahal-mahal dengan penghangat listrik, kalau ada alternatif pakai kayu untuk penghangatnya yang mending pakai perapian gitu loh teman-teman. Tapi kalau Pak White itu ya sebenarnya Pak White itu nggak mau saya itu bekerja keras gitu ya, nggak mau. Dia maunya udah nyantai, jangan terlalu ngoyo atau gimana ya istilahnya. Pokoknya kalau kayunya nggak nyampe spring ya udah nggak apa-apa, kamu itu relax gitu. Tapi nggak tahu gimana ya, namanya ibu rumah tangga itu maunya tuh ekonomis gitu. Kalau Pak White nggak apa-apa, tagihan listrik mahal ya saya bayar, biasanya begitu. Ini masih, saya kira masih 1, 2, 3 baris teman-teman, 3 baris. Nanti kalau ini nggak cukup, masih ada yang di woodshed yang satunya yang buat ngesuplai kayu untuk rumah satunya, itu bisa kita gunakan juga teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan cukup sampai setidak-tidaknya spring ini, bulan-bulan Maret ataupun sampai pertengahan April gitu ya teman-teman. Biasanya kalau udah Maret menjelang April itu dinginnya nggak seberapa. Yang dingin banget ya Desember, Januari, Februari seperti ini harusnya dingin banget. Tapi ya saya selalu bilang setiap tahunnya itu beda-beda teman-teman. Kadang Januari ya dingin, kadang ini seperti ini. Kalau ngangkut kayu seperti ini, Pak White selalu bilang suruh nunggu dia akan bantu ngepul, saya ngepush. Tapi dia tidur siang teman-teman, karena nanti malam mau kerja. Saya tuh nggak mau ganggu, kalau sekiranya masih bisa saya lakukan ya biasanya saya kerjakan sendiri. White yang dipotongin kayu oak semua, jadinya ini oak semua. Nanti kalau kayu yang soft ya soft semua gitu. Harusnya di mix. Kok takut toh?
Saya dulu pas pertama ke sini teman-teman, pertama tinggal di sini sama, kan saya baru tahu kalau mertua, dulu kan mertua di sana teman-teman ya. Mertua gitu nyetok kayu untuk perapian di musim dingin itu saya baru tahu. Terus kalau di sini kan enak nyetoknya kan ada wall-wallnya sampingnya teman-teman, jadi nggak takut kalau ambruk gitu ya. Tapi kalau yang di woodshed yang satunya kan wallnya cuma satu sisi, jadi kita harus membuat bagaimana supaya kayunya itu nggak di stok itu biar rapi, nggak ambruk gitu. Sama mertua, gini loh Hetty buat nyetok kayu biar nggak ambruk. Saya bilang ke mertua, iya saya dulu dari kecil juga pencari kayu bakar tapi belum pernah menyetok yang senit banget seperti ini di desa teman-teman. Jadi saya diajarin mertua bagaimana menyetok kayu. Bismillah. Ini harusnya bisa dilipat. Nggak tahu males ngelipat. Bawang jalan yang tertimbun salju. Ya Allah, garasinya, oh my god, kalau nurutin bersih-bersih nggak ada habisnya. Tuh teman-teman, garasinya, oh my god, messy banget, belum kotorannya ini. Aku mau bersihin ini nanti aja teman-teman, kalau sudah mendekati spring ya, karena kita juga jarang banget ke garasi kalau musim dingin. Yang terakhir, membuang sampah. Ini tadi pagi truknya coba di starter sama Pak White tadi, belum bisa teman-teman. Mungkin karena dingin, karena ini diesel ya bahan bakarnya, solar teman-teman, diesel itu. Juga karena baterainya baterainya dead. Sebenarnya tadi pagi mau di starter itu mau dibawa ke mekanik untuk diganti baterainya ya. Baterainya kita sudah beli ada 2, ganti baterai, ganti oli gitu ya teman-teman. Tapi tadi pagi barangkali ya karena tadi pagi itu temperaturnya apa ya, masih di bawah 0 derajat ya, barangkali -1 ya tadi pagi, dingin banget, makanya nggak bisa start. Dan ya nunggu nanti lagi teman-teman, kalau hangat terus dicoba di start pakai jumper pack, kalaupun bisa di start langsung dibawa ke mekanik sana biar di change baterainya teman-teman. Ini aku mau reset kamera ini loh, kamera Wise CCTV teman-teman. Kok error gitu loh. Ini saya membuat French fry teman-teman, kesukaannya Zebrin dan Virgil. Jam 4, hampir pukul 4 seperti ini mereka bakalan nyampe sini ya. Kemarin base sekolah sampai sininya biasanya jam 4.30 teman-teman, tapi sekarang karena changing route atau rutenya diubah gitu loh, biar adil.
Menunya anak-anak ya paling seperti ini teman-teman. Aku bikinkan French fry, ini potato, kentang dari kebun, dan juga aku bikinkan apa, udang goreng ya. Ini untuk saat mereka kadang kalau dari sekolah itu lapar, saya hungry gitu. Biasanya saya kasih seperti ini. Nanti masih ada makan malamnya lagi. Ini cuman snack saja teman-teman. Seperti itu biasanya kalau anak-anak. Sama French fry itu teman-teman. Oh, ini saya gorengnya pisah-pisah. Yang di sini nih untuk goreng French fry, sementara untuk goreng udangnya di apa teman-teman, di kompor. Nggak kelihatannya di kamera. Ini talas teman-teman. Talas yang aku beli dari toko Meksiko. Talas seperti talas Bogor itu teman-teman. Talas gede-gede itu. Tak apa ya? Tak irisin kecil-kecil di sini gini, terus tak bikin French fry. Ini aku yang senang. Aku suka ini teman-teman. Tak tepungin gini. Tuh. Gini aja. Itu sepertinya bis sekolahnya anak-anak. Tuh teman-teman. Kelihatan nggak? Tuh teman-teman. Dari sini kelihatan. Ini aja suka anak-anak dibagi dua. Virgil dan Zebrin. Bocil. Tuh teman-teman. Snacknya. Menu. No, I wasn't tell you. Apa itu? French fry. Leave some for Virgil lah. Wow, too much lah. I need salt.